Laki-laki itu pemimpin di rumah. Kita tahu tuh sama ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya udah muliakan. Ketika engkau faham dengan kedudukanmu dan faham dengan kekurangan suami, maka rumah tangga insya Allah akan berjalan dengan baik. Maka penting jamaah setiap pasangan itu memahami dan menyadari fungsi, tugas dan peranan masing-masing secara proporsional dan melaksanakan tanpa diminta. Ini penting. Kerjakan tugasmu tanpa diminta. Kan kau udah tahu gitu. Makanya kadang-kadang di sebuah perusahaan nih, ketika ada anak buah yang harus disuruh, itu capek bosnya. Padahal udah dikasih tahu tugasmu ini. Momen dikatakan tugasmu tuh bersih-bersih ya. Berangkat dari rumah, masuk kantor yang pertama momen dia cleaning service. Udah bersihkan semuanya. Kemudian gelas-gelas dicuci. Setelah itu, engkau bikin kopi, bikin teh, udah tahu nih. Gimana kalau nih orang pagi masuk ke kantor duduk-duduk. Bersihin, baru bersih. Biasanya nggak akan lama dia di situ. Maka suami istri berusaha untuk memberikan hak pasangannya, yang tentunya itu kewajiban dia, tanpa diminta. Itu yang namanya saling memahami nantinya. Kemudian hal yang ketiga jemaah. Ada satu prinsip dalam rumah tangga yang perlu dijunjung tinggi. Apa? Saling membutuhkan. Kita ini saling membutuhkan. Kalau tadi dikatakan suami itu nggak mampu hidup sendirian. Dia perlu istri. Perempuan mungkin dia siap hidup tanpa suami, walaupun harus mengurus anaknya. Atau sebaliknya, ada suami yang berpikir dia nggak butuh sama istrinya yang ini. Masih banyak wanita yang menanti dia. Ada antrian proposal yang menawarkan kepada dia untuk jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Artinya dengan istri pertama dia siap untuk menceraikannya. Dia nggak butuh. Tapi perasaan itu seharusnya tidak ada. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 187. Berkaitan dengan bagaimana hubungan suami dengan istri. Istri dengan suami. Nah, silahkan dibaca di Al-Baqarah 187. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.
Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu, yakni perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini ayat berkaitan dengan menghubungi istri di malam hari bulan puasa, bulan Ramadan. Yang dulunya nggak boleh. Kemudian diperbolehkan. Dan Allah sebutkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian untuk kalian. Dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Gimana pakaian jemaah? Pakaian ini menutupin aurat. Mungkin di punggung anak ada luka. Mungkin di dada anak ada bekas luka. Siapa yang tahu? Istri anak. Kita pun seperti itu. Mungkin ada kekurangan di tubuh istri kita. Kita tahu. Terus, ya ditutupin. Kekurangan itu bukan untuk diumbar. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga ini, seharusnya diselesaikan tanpa tetangga mendengar. Tanpa orang tua tahu. Karena dari awal engkau sudah tahu, istrimu bukan bidadari, kau bukan malaikat. Dan kita saling membutuhkan. Kalaupun ada yang harus diperbaiki, diperbaiki. Jadi kadangkala ada perempuan, ada masalah di rumah, langsung cerita sama orang tuanya. Suaminya kayak gini, kayak gini. Ya suaminya manusia biasa. Kalau engkau masih bisa menyelesaikan sendiri, memperbaikinya, itu lebih baik. Kenapa? Engkau pakaian buat dia. Dan dia pakaian buat engkau. Tapi ketika ada masalah kemudian keluar, biasanya sulit untuk dipertahankan rumah tangga. Itu pakaian. Menutupin aurat. Pakaian itu juga menghiasi tubuh manusia. Ya harus menyesuaikan. Jadi ketika seorang istri nih, ketika tahu suaminya, umpamanya seorang atasan ya, orang yang dihormatin, public figure, mau tidak mau dia juga harus jaga diri gitu loh. Jangan sampai akhirnya membuat orang-orang mengatakan, tuh istrinya fulan kayak gitu, ternyata jangan, kesian sama suamimu. Itu pakaian. Sang suami juga seperti itu, menyesuaikan dengan istrinya. Kadangkala istrinya ini ya bukan anak pesantren. Ya dia menyesuaikan bagaimana menjadi pakaian yang cocok untuk istrinya. Dia juga nggak nuntut macam-macam karena tahu dengan kondisi istrinya. Kemudian jamaah, pakaian itu menghangatkan yang kedinginan, menyejukkan yang kepanasan. Dan harus ada. Itu prinsip saling membutuhkan pakaian ini. Ketika suami sedang susah, punya masalah, pulang ke rumahnya. Apa tugas pakaian? Yang tadi kita udah bincangkan, dia adalah kebahagiaan suami. Rumahnya adalah ketenangan dan kedamaian. Ketika suami punya masalah di luar rumah, pulang sampai rumah, tolong engkau menjadi pakaian. Bukan menjadi bensin.
yang kemudian membuat keributan di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau turun dari Gua Hira, kita ingat kisah itu. Beliau pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, cemas, menggigil. Beliau mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Bagaimana sikap istri? Khadijah nggak tanya macam-macam. Apa yang diinginkan suaminya dia berikan. Dia kasih selimut, ya ditenangkan suaminya. Sampai suaminya sendiri yang bercerita. Kenapa ada suami-suami yang tidak suka curhat sama istrinya? Tolong istri mengkoreksi diri. Nabi curhat sama Khadijah. Khadijah mendengarkan. Karena sang istri ini memposisikan suami sebagai suami. Sebagai pemimpin. Sebagai komandan. Walaupun secara finansial Khadijah lebih kaya. Bahkan dia yang kaya raya. Ini yang kadangkala dilupakan. Oke lah, ada kekurangan di diri suamimu. Tapi ketika dia pulang ke rumah, engkau harus posisikan dia sebagai pemimpin. Ketika dia butuh kehangatan, berikan kehangatan kepada dia. Ketika dia memerlukan dukungan, berikan dukungan kepada dia. Ketika dia sedang bersedih, jangan engkau ketawa-ketawa. Sebaliknya seorang suami, hendaklah dia menjadi pakaian buat istri. Jangan menceritakan kekurangan istrimu di luar. Istriku kayak gini, kayak cerita sama orang tua juga seperti itu. Jangan. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupin kekurangan saudaranya, Allah akan menutupinya. Jadilah laki-laki yang benar. Jadi pakaian tadi. Sampai ada cerita nih. Ada seorang yang ngerti agama. Ada isu dia mau cerai sama istrinya. Datanglah orang tanya sama dia, kenapa engkau mau menceraikan istrimu? Ada apa perkara yang kau gak sukai dari dia, ini itu, macam-macam lah. Biasanya ada orang yang berusaha untuk mengkorek hal itu. Apa kata orang ini? Itu istriku. Apa urusanmu sama istriku? Masya Allah. Benar-benar jadi pakaian dia aja. Dia tutupin kekurangan istrinya. Bukan dia ceritakan ke orang. Selang berapa waktu dia ceraikan. Benar terjadi perceraian. Akhirnya semua sudah punya rumah tangga masing-masing. Istrinya juga sudah menikah. Dia sudah menikah. Datang lagi kawannya. Nih sekarang kan sudah bukan istrimu lagi. Apa sih yang kau gak sukai dari dia? Apa yang kau bikin ceraikan dia itu apa? Apa kata suami ini? Mantan suami mengatakan, istrinya orang dia. Apa urusanku sama dia? Selesai. Itu sikap seorang muslim. Jadi pakaian. Artinya buat saudara kita aja. Kita gak boleh ya. Kita itu kalau lihat kekurangan saudara kita nggak boleh gibain dia, menciptakan kekurangan dia, itu nggak boleh. Gimana kalau istri kita sendiri atau suami kita sendiri? Maka hendaklah semua memahami prinsip tersebut. Kita saling membutuhkan sebenarnya. Ada sebuah hal yang seharusnya tidak diceritakan, bahkan termasuk dosa besar. Yaitu suami menceritakan masalah ranjang bersama istrinya kepada orang lain. Itu termasuk makhluk yang paling buruk. Ini bukan di video jemaah. Bukan. Ini cerita. Padahal sama istrinya. Gimana yang berzina kemudian disebarkan. Tapi memang pezina mau gimana lagi. Tapi suami istri yang menceritakan urusan ranjang kepada orang lain. Itu syirarul khalq. Termasuk makhluk yang paling jahat. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Rawahu Muslim.
Kata beliau alaihi salatu wassalam, janganlah seorang mukmin, seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Bayangin ya, orang beriman itu insya Allah masuk surga. Walaupun punya dosa. Maka Nabi menyuruh jangan membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan, kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, radiya minha akhar. Bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Kenapa engkau memilih dia sebagai pasangan hidup? Kenapa engkau menikahin dia? Pasti ada kekurangannya. Tapi yang engkau lihat kelebihan. Tak ada gading yang tak retak. Ya, istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat, tapi lihatlah kepada kelebihannya. Kalau mungkin engkau merasa tidak ada cinta, Ustaz nggak tahu Ustaz ya, anak kok nggak cinta. Atau istri juga merasa anak hidup sama suami ini Ustaz. Ya dia baik sih Ustaz, cuma anak nggak suka aja sama dia. Gimana? Dilanjutkan pernikahan atau selamat tinggal? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqall buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa bisa bertahan? Antum pikir nih yang mungkin sudah tua-tua ya, dia pikir, oh istri anak cinta sama anak. Mungkin kau nggak tahu. Istrimu ini mengamalkan sunnah Nabi. Bohong sama suami nggak apa-apa urusan cinta. Ada kan? Berdusta yang diperbolehkan. Yaitu antara suami istri. Ketika kadang-kala suami tanya, "Di, engkau cinta nggak sama aku, Di?" Oh subhanallah. Nggak ada laki-laki lain. Yang ada di dadaku Bang. Kecuali engkau. Kalau engkau keluar rumah itu, ya Allah aku rindu kok keluar suamiku. Padahal dia senang kalau suaminya keluar. Tapi dia ingin mengatakan, ya Allah aku sayang sama engkau. Terus gimana? Ya kesian sama anak-anak. Kadang-kala dia mempertahankan seperti itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi orang-orang itu bergaul atas dasar, ya dia sebagai seorang muslim. Dia wajib bertakwa kepada Allah. Melaksanakan kewajibannya, menunaikan amanah yang ada pada diri dia, berbuat baik kepada orang lain, apalagi ini suami, dia sekedar berbuat baik aja. Tapi kalau bicara cinta kayaknya, aduh Ustaz enggak, sudah capek ngurusin dia, marah-marah terus. Ada yang seperti itu. Bahkan ada cerita bagaimana seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, kemudian kawannya takziah. Namanya takziah kan bela sungkawa, mendoakan, ya Allah mudah-mudahan kau sabar, ini itu ya. Ya Allah kesian kau ditinggal sama suamimu, hidup sendirian, macam-macam. Kata istrinya, alhamdulillah udah mati dia, aku capek ngurusin dia. Udah mati, alhamdulillah. Iya. Nanti disampaikan di awal bahwasanya perempuan siap dia hidup tanpa suami. Siap. Apalagi kalau suaminya sudah ngerepotin dia. Tapi suami nggak bisa hidup tanpa istri. Maka Nabi menyuruh tadi, lihatlah kepada kelebihannya, jangan lihat kepada kekurangannya. Diperbolehkan berdusta jamaah. Ya konsepnya tadi, tak ada gading yang tak retak nih. Terus gimana kalau tanya, suaminya gimana? Baik, Allah engkau orang yang baik ya, aku benar-benar selalu memuliakan dirimu ya. Padahal dia sebenarnya sudah jenuh gitu. Haibati fillah. Itu sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluarga. Jadi kalau bicara siapa sih orang terbaik? Yang paling baik sama keluarganya. Kalau bicara suami, kau kepingin tahu laki-laki itu benar apa enggak, tanya sama istri.
Makanya dari dulu Ana sering sampaikan. Dulu kepolisian itu mengeluarkan surat namanya SKKB. Yang sekarang diganti dengan SKCK. SKKB itu surat keterangan kelakuan. Apakah pantas kepolisian mengeluarkan SKKB, surat keterangan kelakuan baik? Ya pantas-pantas aja, asalkan tahu sama orang itu. Tapi dulu waktu Ana mau kuliah ke Madinah, Ana berangkat ke kepolisian minta SKKB. Ya dia nggak kenal sama Ana. Ana cuma bawa KTP. Dikasih surat keterangan kelakuan baik. Kenapa? Karena tidak ada catatan kriminal. SKCK itu apa singkatannya? Surat SK keterangan. Surat keterangan kelakuan baik. SKKB itu, SKCK yang sekarang. Surat keterangan catatan kepolisian. Itu. Surat keterangan catatan kepolisian. Akhirnya kepolisian merubah SKKB. Karena mereka nggak pantas ngasih orang SKKB gitu loh. Karena nggak kenal. Siapa orang yang paling kenal? Ya istri kita. Kita ini gimana jemaah? Kita ini kadang-kala, Ana merasakan, Ana kadang-kala capek, lelah ya. Tahu-tahu ada tamu. Ana terpaksa harus tersenyum sama tamu tersebut. Kenapa? Karena cuma sebentar, sejam udah selesai. Pulang dia. Atau 15 menit, 10 menit. Tapi sama istri kita, 24 jam. Kali 10 tahun. Mau tidak mau akan tampak kepribadian seseorang. Nggak ada yang disembunyikan di hadapan istri. Maka Nabi mengatakan orang yang terbaik sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik sama istri. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima istrinya apa adanya. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang nggak bisa ditoleransi, ya beliau marah. Ini buat para perempuan. Jangan sampai engkau mengatakan, aku ingin dimaklumi kekuranganku. Iya. Tapi kalau yang dilakukan adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, istri yang nggak sholat, menunda-nunda sholat, ya mau tidak mau harus dibenarkan. Begitu pula suami yang ingin dimaklumi juga kekurangannya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka mau tidak mau harus diselesaikan sesuai dengan hukum Allah Jalla Jalla. Barakallahu fikum. Taib. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Menghidupin. Jensen. Nah. Dua-duanya diangkat Mustafa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jamaah ini lagi padam listrik, kita lagi hidupin genset ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci dengan istri kalian, apa yang dilakukan? Ceraikan dia. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsir. Bisa jadi yang kalian benci, Allah sediakan di sana banyak kebaikan. Maka tetap melihat kepada kelebihannya, bukan melihat kepada kekurangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Kita memasuki ke sesi berikutnya tanya jawab. Kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, barangkali. Ada. Oke, sambil menunggu yang raise hand, Kayaknya udah ada yang raise hand itu. Oh, ada dari... Dari Mei. Kayaknya udah hidup sudah. Ibu Mei ya tadi ya? Udah hidup kayaknya.
Silakan di open mic-nya. Baik Ustadz, kalau begitu kita ke pertanyaan chat box terlebih dahulu Ustadz. Siap. Ini ada pertanyaan dari kelihatannya dari luar Jawa ini. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, Waalaikumsalam. bagaimana sikap saya jika saya diturhatin masalah dalam rumah tangganya? Nah, Fadol Ustadz. siap. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama, orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau ada orang yang curhat sama kita, rumah tangga dia, maka jadilah kita saudara yang baik. Berikan nasihat, nggak ada masalah. Jadi ada istri yang memang mencari solusi. Kadangkala istri para sahabat datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam, curhat. Dia mengatakan, ada yang mengatakan suaminya kayak gini. Nggak ada masalah. Bukan menjelek-jelekan suami, tapi meminta solusi. Tapi orangnya tepat yang dimintain solusi. Bukan sekedar menceritakan keburukan untuk ghibah. Maka engkau yang dapat curhatan dari fulanah umpamanya, maka kasih solusi buat dia. Apa masalahnya? Kalau suaminya umpamanya memang dia nggak taat sama Allah, bagaimana sekarang mengajak suami untuk taat? Kadangkala kita ngelihat istrinya memang juga nggak benar juga, kita sampaikan kepada dia, cobalah engkau perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Jadi memang benar memberikan nasihat. Bukan sekadar menceritakan keburukan. Lalu ketika kita mau curhat ya, kalau ini kita masuk ke bab curhat. Mau menceritakan kekurangan suami. Tolong jangan di forum. Mama ini ada kawan 5 orang. Anda mau curhat ya jangan, semuanya jadi tahu. Terus pilih salah satu di antara mereka yang paling berilmu. Yang kau lihat dia paling bertakwa, yang insya Allah dapat memberikan solusi. Jadi bukan curhat di forum ya. Tapi berdua aja. Tapi kalau kau lihat tuh kayaknya nggak bisa diceritain fulan, nanti dia ember ya cerita kemana-mana gitu umpamanya. Ya kita cari orang yang tepat. Jadi nggak ada masalah sebenarnya curhat dalam rangka mencari solusi. Bukan dalam rangka menceritakan keburukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Jazakallahu khair. Jadi curhat harus ini ya Ustadz ya, dengan teman curhatnya juga harus benar gitu, berilmu gitu. Jangan sampai nanti malah curhat ke orang yang salah atau malah curhat ke media sosial gitu ya. Itu tambah parah lagi kalau curhatnya Iya. ke medsos. Nah, Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya, kita open lagi, barangkali ada jamaah yang berkeinginan bertanya secara langsung, dipersilakan untuk raise hand dan open mic. Belum ada ya nampaknya. Kita ke pertanyaan dari channel YouTube ini Ustadz. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Bagaimana jika istri menolak untuk tinggal dengan mertua karena dulu pernah serumah namun istri trauma karena mertua yang lidahnya sangat tajam? Pertengkaran suami istri selalu disebabkan sifat mertua. Padahal Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita tahu istri punya kewajiban taat sama suaminya. Namun ketaatan itu selama tidak menimbulkan mudarat. Sang suami ini, para suami ini juga harus sadar. Allah Azza wa Jal mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna. Tempatkan istri-istri kalian di rumah-rumah, di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi istri itu punya hak tempat tinggal.
Wala tudarruhunna, jangan membahayakan mereka. Di sini termasuk membahayakan kalau dia tinggal sama mertua, ternyata menyebabkan keributan. Sedangkan istri punya hak tempat tinggal sendiri sebenarnya dia. Ya sesuai dengan kemampuan suami. Nggak harus beli, bisa ngontrak. Kalau kondisinya sekarang, suami harus merawat orang tuanya. Yang kadangkala ya orang tua yang sudah sepuh, sudah sakit-sakit dan tidak ada yang mau merawatnya. Mau tidak mau suami harus merawat orang tuanya. Tinggal sekarang bagaimana istri kita. Kalau ternyata dia kayaknya anak nggak mau, anak takut ribut lagi ini itu diterima alasan itu sebenarnya.